tema atau topik pada kajian hari ini adalah password kontak malaikat. Password kontak malaikat ya Prof ya. Ji, Masya Allah. Password kontak malaikat. Jadi gimana caranya kita ini bisa kontak dengan malaikat? Minimal searah ya. Minimal searah dari malaikat untuk kita. Mungkin. Nah, ini di dalam buku ini di halaman 101 ini, di sini pada alinea terakhir baris ke 23, baris ketiga dari bawah 101 ini. Ini ada surah Al-Mu'min ayat berapa ini? 7 sampai 9. Jadi bagaimana supaya kita kuncinya bagaimana sih supaya kita didoakan malaikat itu. Itu ya. Dan yang malaikat yang mendoakan itu sebenarnya malaikat mendoakan itu banyak. Ketika kita belajar mengaji atau diskusi tentang agama atau tadarus bersama-sama, atau kita sedang duduk-duduk diskusi atau tanya jawab soal agama, atau kita lagi duduk mendengarkan ceramah di YouTube umpamanya gitu. Nah, itu sebenarnya malaikat di atas kita itu mendoakan rahmat untuk kita. Masya Allah. Tetapi ini yang mendoakan ini adalah malaikat yang lebih tinggi derajatnya. Kemarin ada malaikat al-muqarrabun ya, yaitu malaikat Jibril itu malaikat urusan langit, kemudian malaikat Mikail itu urusan bumi, lalu malaikat Israfil itu malaikat yang tugasnya adalah mengantarkan manusia ke akhirat. Jadi itu malaikat muqarrabun. Tapi di atas itu ya, ada malaikat lagi namanya malaikat pemikul arash. Malaikat pemikul arash. Betul, malaikat pemikul arash. Dan itu sebagian di ahli tafsir itu mengatakan jumlahnya 8. Kita tahu ya bahwa arash itu besarnya arash lebih besar daripada bumi dan langit. Masya Allah. Jadi kalau lautan yang ada di bumi ini untuk ini menggambar besarnya arash itu tidak cukup. Jadi air umpamanya laut ini jadikan tinta ya. Lalu untuk melingkari gambar arash ini tidak cukup. Tidak cukup dengan itu. Tidak cukup. Saking besarnya. Masya Allah. Itu arash. Jadi kalau kita memanggil wahai Allah yang menguasai arash, itu sudah ya Allah, ya, luar biasa. Kalau kita wahai Allah yang menguasai langit dan bumi, itu saja sudah kita gemetar loh. Ini enggak, Allah yang menguasai arash. Nas'alullahal azim rabbal arshil azim. Loh itu. Wahai Allah yang menguasai arash yang agung, yang besar. Itu. Arash yang besar. Coba arash itu diurus Allah ya. Sebesar itu. Lalu kita ini sebesar apa? Nah, Allah mengurus arash sebesar itu bisa. Maka betapa mudahnya sih sebetulnya itu menyembuhkan penyakit Anda. Betapa mudahnya sih Allah membuka hati orang yang selama ini masih beku. Betapa mudahnya Allah memberikan rezeki kepada orang yang lagi kekurangan. Betapa mudahnya orang yang semula ditakdir tidak punya anak tiba-tiba punya anak. Itu sangat mudah bagi Allah. Masya Allah. Sangat mudah bagi Allah. Nah, itu malaikat arash. Nah, sekarang coba kita lihat di surah Al-Mu'min atau Ghafir ya. Surah Mu'min atau Ghafir. Ayat ke-7 ya. 7. Sudah ketemu ya, Mas? Sudah. Surat Mu'min ayat 7. Ya. Coba bunyinya apa itu, Mas?
alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu. Cukup dulu. Jadi ya, malaikat-malaikat yang memikul arash itu ya. Wa man haulahu, dan malaikat-malaikat sekelilingnya, malaikat di sebelahnya. Jadi ada malaikat-malaikat utama dan malaikat-malaikat sekelilingnya. Nah, itu dikatakan dalam beberapa tafsir itu kakinya malaikat hanya 8 yang mengangkat itu. Yang mengangkat aras yang lebih besar dari langit dan bumi itu jumlahnya 8. Kakinya di dasar bumi, lalu kepalanya di dasar di atas langit sana itu. 8 malaikat itu betapa besarnya ya. Masya Allah. Nah, itu memikul ya. Alladzina yahmiluna arsya wa man haulahu, terus yusabbihuna bihamdi Masya rabbihim. Allah. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, membaca subhanallah walhamdulillah. Ya Allah. Jadi malaikat yang memikul arsy itu membaca subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, terus Tidak berhenti ya, Bro? tidak berhenti sama sekali sampai hari ini. Masya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, subhanallah subhanallah. Jadi ketika kita bertasbih, sebenarnya tasbih kita itu bersamaan dengan tasbih mereka. Allah. Betapa indahnya kita baca tasbih terus mereka bersahutan. Kan malaikat tinggal, oh teman saya itu, Ya Allah. ya. Teman saya itu. Luar biasa ya. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Nah, itu terus bertasbih terus. Jadi arsy sebesar itu ya, Masya Allah. Kita ini sudahlah, walaupun kita ini pinternya setinggi langit ya, kekayaan kita itu paling kaya di dunia lah begitu, tapi ya tetap saja itu tidak ada apa-apanya dibanding arsy yang besar itu. Allah. Orang ada 8 malaikat yang memikul arsy, dan malaikat-malaikat di sekitarnya yang jumlahnya tidak tahu itu memikul arsy di atas kepalanya ya, memikul, dan tidak mengeluh sama sekali itu. Capek itu enggak. Sampai sekarang. Sampai kiamat. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, walhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah gitu. Walhamdulillah, walhamdulillah. Saya senang diberi tugas Allah kayak begini, senang. Masya Allah. Senang itu. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, wayu, terus apa itu? Wa yu'minuna bihi. Nah, beriman kepada Allah. 8 malaikat itu ya bertasbih terus, imannya kuat pada Allah. Terus Wa yastaghfiruna lilladzina dan membaca amanu. istighfar. Dan malaikat-malaikat membaca istighfar. Ya. Jadi malaikat yang memikul arsy yang besar-besar itu memikul arsy dengan membaca subhanallah, alhamdulillah, kemudian beriman, amantu billah, kemudian astaghfirullah. Itu. Terus itu sampai jam ini. Jadi kalau saya sama Abdul Victor ini membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ya sudah, itu bersama dengan malaikat itu. Terus wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Nah, ini wa yastaghfiruna, minta ampun untuk siapa itu? Masya Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Lalu malaikat itu di samping bertasbih sambil menggendong arsy sebesar itu memintakan ampun kepada orang-orang yang beriman. Masya Allah. Nah, oke. Jadi supaya kita bisa didoakan malaikat kan sederhana. Passwordnya gimana? 1, iman. Iman itu. Ya la ilaha illallah itu. Makanya saya berkali-kali menyampaikan itu. Baca la ilaha illallah yang banyak dan yakini. Yakini ya. Dan yakini betul bahwa segala-galanya itu Allah. Nah, kalau kita sudah punya iman yang begitu sampai melahirkan ketenangan hati, ya, maka kalau kita sudah punya password beriman, ya sudah, malaikat itu mendoakan kita. Otomatis. Ya. Masya Allah. Dan di dalam ayat yang lain itu dikatakan tuh,
jangan dikira kamu itu cukup hanya berkata beriman, kamu harus diuji. Ya. Jadi kalau seperti saya ceramah begini, ya suatu saat Allah akan menguji tentang diri saya, tentang apa yang saya katakan, gitu loh ya. Karena kata Allah itu tidak cukup, kamu itu diterima, perkataanmu itu tidak cukup. Ya contoh kayak sederhana begini ya. Saya ini pernah ceramah tentang khutbah Jum'ah. Khutbah Jum'ah itu di satu tempat saya menjelaskan tentang segala sesuatu itu milik Allah, gitu. Langit dan bumi, tanganmu itu bukan tanganmu, tapi tangannya Allah. Masya Allah. Jantung di tubuhmu itu bukan milikmu, itu milik Allah. Ya kan gitu ya. Rumah yang kau miliki itu milik Allah. Ya kan gitu. Ya saya terangkan semuanya begitu. Nah, menurut Allah mungkin begini, ya tidak cukup kamu khutbah saja begitu. Saya uji dulu. Keluar dari masjid, sandal saya hilang, selop saya yang bagus itu hilang. Saya mulai pulang ya enggak pakai sandal, nyeker. Ya Allah, ya malu tuh tanya takmir. Malu tanya takmir kan. Masa katanya milik Allah kok dicari. Masya Allah. Ya. Lalu beberapa satu sepekan yang lalu lah ya, saya itu berbicara tentang ini, karena waktu itu subuh itu imamnya membacanya bagus, itu penutup surat At-Takwir. Idza syamsu kuwirat itu loh. Dan itu surat terakhirnya itu apa itu? Coba dilihat. Surat At-Takwirnya ya. Ayat terakhirnya bunyinya apa? Alimat nafsum ma ahdarat. Terakhir. At-Takwir bukan Al-Infitar ya, Takwir ya. Idza syamsu kuwirat. Terus terakhir. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Iya itu. Lah saya tertegun dengan bacaan imam itu. Ya, bacaan tertegun saya. Artinya kamu tuh walaupun punya kehendak, tidak akan kehendakmu itu terwujud kalau tidak dikehendaki Allah. Paham toh? Masya Allah. Itu. Saya waktu itu ada orang sakit, Bapak sakit, iya. Bapak ingin sembuh. Ya ingin sembuh, Pak. Bapak tidak akan sembuh kalau Allah tidak mengendaki sembuh. Ya Allah. Paham toh? Ali ya, kamu sakit, iya. Enggak, kamu ingin sembuh. Ya Allah bilang di dalam ayat itu, kamu tidak akan sembuh kalau saya tidak berkehendak. Nah sekarang sama saja sekarang. Kalau Allah sudah berkehendak sembuh, siapa yang bisa menghalangi? Ya itu. Kamu ingin selamat dari musibah, iyalah. Sama gimana? Tapi kalau pada jam dan hari yang sudah ditentukan Allah itu ada musibah, ya tetap kena. Ya Allah. Wa ma tasyauna. Nanti coba dilihat itu di YouTube tentang bacaan wa ma tasyauna atau surat At-Takwir itu bacaan Syekh Abdul Basit itu wah tambah syahdu sekali. Ya Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Itu. Lah saya pulang ya, Mas ya. Pulang terus hari berikutnya itu saya itu pegang di dapur itu saya bikin jus ya. Bikin jus itu. Lalu tangan saya itu ke kiri sini. Masya Allah. Tangan saya ke sini. Ya sudah. Menurut Allah, kamu ndak ingin ada musibah tangan, gitu toh? Ya tidak bisa kalau Allah tidak berkehendak. Kalau Allah berkehendak mau apa? Ya Allah, Itu saya kemudian lari ke rumah sakit dan kemudian dijahit 3 ini. Dijahit 3 ini Prof. Jadi kita beriman, ya dicuci. Mas Ishak pernah nggak menasihati orang yang sabar gitu, pernah enggak?
Pernah, Bro. Ya sudah, nanti suatu saat diuji. Gitu loh ya. Nah ini, jadi iman itu begitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang membuat saya sakit kecuali Allah. Tidak ada yang membuat saya sembuh kecuali Allah. Tidak ada yang bisa merubah nasib anak saya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan jodoh terbaik untuk anak saya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menjadikan anak kami lulus untuk ujian ini kecuali Allah. Terus makanya ini saya kira sayang sekali kalau pendengar atau pemirsa ini tidak memiliki buku zikir afirmatif itu ya. Masya Allah. Itu dibagi-bagikan, tidak apa-apa ya. Dibagi-bagikan supaya imannya orang sana itu juga kita dapat pahala. Ya itu ya. Jadi passwordnya satu apa supaya bisa kontak malaikat? Iman. Terus dan ya. Yang selanjutnya ya. Lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka waqhim adzabal jahim. Nah itu. Jadi ini malaikat itu berkata begini, memintakan rahmat. Sampai malaikat itu bersumpah gitu loh. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Tuhan kami, Masya Allah, rahmatmu itu ada di mana-mana. Ya saya ngomong ini ada rahmat Allah. Kita makan ada rahmat Allah. Ya. Rahmat ada di mana-mana. Maka Jalaluddin Rumi itu mengatakan, hakikatnya kasih Tuhan itu ada di setiap saat dan di setiap tempat, seperti cahaya matahari. Subhanallah. Jadi kalau kita itu di luar ada cahaya matahari, ya seperti itu rahmat Allah. Dalam seluruh aspek itu ada rahmat Allah. Kita percaya ya tidak mengurangi kebesaran Allah, ya. Tidak percaya ya tidak mengurangi, tidak, kita percaya tidak menambah kebesaran Allah, tidak percaya tidak mengurangi kebesaran Allah. Kita tidak usah diskusi lah, ya. Percaya ya alhamdulillah. Diyakinilah segala hal itu. Wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Dan engkau tahu dalam wa ilma, dan engkau itu tahu apa yang ada di dalam saku saya itu tahu. Engkau tahu wa ilma, dan engkau tahu ya Allah. Ini kata-kata malaikat itu ya. Sebelum memintakan ampunan itu malaikat bersumpah dulu kalau engkau itu selalu mengasihi dan mengampuni, dan engkau itu tahu kondisi orang. Ya Allah. Wa ilma. Jadi Allah tahu apa yang dalam hati kita itu. Allah tahu ketika mata kita itu tertuju kemana itu. Lalu berkhianat, belok sedikit kemana mata itu. Allah tahu semuanya. Itu dia. Terus setelah ngomong begitu, malaikat itu faghfir lil ladzina apa itu? Tabu. Nah, password kedua taubat. Masya Allah. Ya jadi kalau tidak tobat, tidak dapat ini. Belum kontaknya malaikat ini. Belum. Nggak dapat. Ini kan syaratnya harus beriman tertobat. Ya toh, tobat. Kalau enggak didoakan malaikat yang aras ini loh. Yang pemikul aras ini, tobat. Nah, kita ini alhamdulillah ya masih sakit. Kita ini sudah tobat tiap hari. Tobat tiap hari ini, Bro. Lah ini astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Masya Allah. Ya Allah, ampunilah aku dan aku sekarang bertobat. Wa atubu ilaihi itu aku bertobat. Wa atubu ilaihi itu aku bertobat. Ya toh? Masya Allah, Bro. Jadi itu passwordnya di situ. Terus password berikutnya apa? Wattaba'u sabilaka. Nah, wattaba'u sabilaka itu artinya, dan dia itu juga mengikuti jalan-jalan yang sudah jalan lurus yang kau berikan. Ya, jadi passwordnya agak banyak juga ya. Mengikuti jalannya. Karena apa ya? Mesti aja kalau didoakan malaikat sana ya syaratnya agak berat lah. Semakin besar
sesuatu yang kita peroleh itu persyaratannya semakin ribet loh. Nggih, nggih. Masya Allah. Nah, kalau ingin bisa dapat hadiah 100.000 aja kan persyaratannya tidak banyak. Nah, kalau persyaratan dapat hadiah 100 juta ya mesti aja banyak. Nggih, nggih. Lombanya lebih besar lagi lah. Kalau lomba kecil-kecil ya itu. Terus Waqihim adzabal Masya jahim. Allah, waqim adzabal jahim, dan jauhkan mereka dari siksa jahanam. Ya Allah. Siksa jahanam. Jadi kalau ayat ini belum selesai, nanti setelah ini saya sambung ya. Kita break dulu. Jadi saya ulang, gimana password supaya kita ini bisa kontak malaikat, didoakan malaikat, dan malaikat yang tertinggi, the greatest eight angels who are carrying throne on their head, gitu. Itu the greatest eight angel. Jadi malaikat 8 yang tertinggi carrying throne, itu memikul arasy itu on their head, di atas kepalanya, di Umbun-umbunnya ya Prof ya. Masya Allah. ya Masya itu. Jadi umbun-umbunnya, dan itu malaikat yang sebesar itu memikul benda yang lebih besar dari langit dan bumi, itu khusus mendoakan orang. Passwordnya itu tadi, satu tadi apa? Beriman, Iman, taubat, mengikuti jalannya. jalannya. Ya sudah, itu didoakan, bahkan diakhiri dengan wa'adkhilhum wa'idhum min adzabil jahim, waqihim adzabil jahim. Jauhkan mereka itu dari siksa jahanam. Masih tetap terkait dengan malaikat. Masya Allah, jumlahnya tidak tahu ya. Kalau yang malaikat yang pentolannya itu ya sekitar 8 ya. Memikul arasy besar itu. Tapi waman haulahu, ada beberapa malaikat yang ada yang membantu di sini, itu berapa miliar malaikat itulah, semuanya itu mendoakan. Nah, ternyata ini mendoakannya ini inilah, tidak hanya didoakan, yang didoakan tidak hanya kita, tetapi keluarga kita, gitu. Masya Allah. Makanya di ayat 8 ini kan berbunyi, coba kamu dibaca Mas Ihsan. Ayat yang ke-8 ini ya Prof ya. Baik. Rabbana wa'adkhilhum. Nah ya, wahai Allah, masukkan mereka. Mereka itu ya orang-orang beriman tadi. Terus Jannati adnin lati. Nah, surga Aden. Ya, surga Aden itu surga Aden itu surga yang tertinggi. Makanya dalam bahasa Inggris Eden itu. Oh gitu ya Prof. Eden. Itu surga itu ya Prof. Iya, surga ya, ini dari kata ini. Oh Masya Allah, serapan bahasa Arab berarti ini Prof ya. Terus wa'atahum wa man salaha min abaihim. Nah itu juga yang tolong, yang semuanya itu yang dimasukkan surga dan diampuni itu tidak hanya dia, tapi waman sholaha min abaihim, bapak-bapaknya. Masya Allah. Terus wa azwajihim, pasangannya. Jadi kita ini tidur tapi dengan la ilaha illallah, astagfirullah, kita berupaya yang jadi orang baik, yang tobat, aku bertobat, hentikan, itu kita tertidur, tetapi malaikat yang memikul arasy itu mendoakan bapaknya orang ini. Jadi kalau kita ingin menyelamatkan ibu bapak kita, tidak harus dengan selamatan. Ya selamatan silakan, sedekah silakan, tapi dengan kita menjadi orang yang tobat, beriman, ya, mengikuti jalan. Ya itu sudah otomatis malaikat ini, masa doanya malaikat yang kayak gini diterima Allah? Masya Allah. Ya toh? Waman sholaha min abaihim, dan orang-orang yang baik dari bapaknya, terus wa azwajihim, pasangan hidupnya, wa dzurriyyatihim, dan anak-anaknya semuanya, dan cucu-cucunya semuanya. Jadi satu orang dengan cara yang baik ternyata bisa menyelamatkan bapaknya, pasangan hidupnya, anaknya, cucunya. Masya Allah, satu generasi ini Bro. Iya, satu generasi, dan itu karena kita menjadi orang baik. Terus
Innaka antal azizul Masya Allah, hakim. Engkau itu Tuhan yang maha perkasa, membuat segala sesuatu itu bisa, dan Engkau itu maha bijaksana. Makanya saya selalu mengatakan, kalau kamu tuh sholat yang baik itu jangan dikira untuk kamu saja, sama dengan menyelamatkan bapakmu, Ya Allah. ibumu. Lah kamu sholat, kemudian kamu beri infak, sholat yang bagus, ya kan gitu toh. Prof. Ya, karena saya ini mempercayai ini. Saya kalau sudah rukuk itu ya saya panggil malaikat-malaikat ini. Sujud saya panggil malaikat ini. Malaikat pemikul aras ini saya panggil. Gitu loh. Mengapa saya panggil? Iya, karena di dalam doa-doa sujud dan rukuk itu ada diajari Nabi. Subuhun quddus rabbul malaika. Masya Allah. Engkau bertasbih kepadamu ya Allah, Engkaulah Tuhan yang menguasai para malaikat. Loh, lah malaikat itu siapa? Termasuk ini toh. Termasuk muqarrabun ini. Iya. Jadi saya kalau udah itu lama saya panggil, oh Allah, you are the Lord of all angels. Ya, including the eighth angel, the greatest eighth angel who are carrying, itu yang membawa itu. Terus saya, ya Allah, terimalah tasbih mereka dan terimalah doa mereka untuk menjauhkan saya, bapak ibu saya, mertua saya, anak saya, ya pasangan hidup saya. Ya kan gitu. Terimalah doa mereka itu dan menjauhkan kami dan mereka, orang tua kami itu, dari neraka. Masya Allah. Dan memasukkan ke surga. Tadi kan wa'adkhilhum, masukkan ke surga. Jadi pada waktu sujud saya minta, ya Allah, doanya malaikat itu mohon tasbihnya diterima dan doanya diterima. Lah kalau sudah diterima berarti kami selamat. Ya Allah. Ya toh. Innaka antal azizul hakim. Jadi ini satu-satunya ayat loh Mas. Iya. Satu-satunya ayat di mana doa untuk istri dan anak-anak. Istri ya. Istri, Mas. Ya. Kalau di dalam surat Al-Furqan itu Rabbana hablana min azwajina, itu tidak ada memintakan ampun loh. Ya Allah, jadikan kami, pasangan hidup kami, orang-orang baik. Selesai. Tapi kalau ini pengampunan. Saya itu lama di mana Quran itu mencari ada doa pengampunan untuk istri itu. Kan jarang orang-orang tua itu orang mendoakannya. Ya Allah, ampunilah kami. Ya. Ampunilah kami dan orang tua kami loh. Istrinya nggak disebut. Iya toh? Ini satu-satunya ayat ya, di mana yang mendoakan istri dan anak itu adalah malaikat itu. Nah, kita diajari, ya, malaikat yang tidak dekat dengan anakmu aja mendoakan, masa kamu tidak mendoakan? Masya Allah. Dan doanya tidak hanya itu, Mas. Itu coba lihatlah ayat berikutnya coba. Ayat berikutnya ya Pak ya. Waqihimus sayyi'at. Loh, coba. Jauhkan dari perbuatan yang jelek-jelek. Masya Allah. Ya toh? Atau jauhkan dari akibat dari perbuatan jelek mereka. Dampak dari perbuatan jelek mereka. Yo, top sudahlah. Ya Allah. Kita diskusi seperti ini, betapa senangnya itu orang tua di dalam kubur kita, termasuk dulur-dulur yang mendengarkan acara ini, betapa senangnya orang tua Anda. Ya Allah. Sedang berdiskusi bagaimana menyelamatkan orang tua ini melalui malaikat tadi itu. Terus apa itu? Selanjutnya ya Prof ya. Waqihimus sayyi'at wa man takis sayyi'at yauma idzin faqad rahimtah. Nah, kalau siapapun yang sudah engkau jauhkan dari siksa akibat perbuatan buruk, maka itulah tanda-tanda engkau sudah merahmati mereka. Ya Allah, Masya Allah. Terus akhirnya wadzalika huwal fawzul adzim. Terus artinya apa itu? Ya. Dan itulah kemenangan yang besar. Itulah sukses tertinggi. Tertinggi ya Prof ya. Oke, kamu sukses memenangi sepak bola, ya alhamdulillah, top toh. Tapi masih kesuksesan yang rendah. Engkau sukses menjadi juara
angkat besi atau juara lomba apa terbaik, olimpiade sedunia, yes, saya bangga. Tapi itu bukan fauzul azim. Yang namanya fauzul azim itu adalah ketika orang itu ketika wafat itu sudah dinyatakan bebas dari neraka dan dimasukkan surga. Itu adalah sukses. Masya Allah. Wa dzalika huwal fauzul azim. Nah, ini seneng saya kalau sholat baca ini. Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. Allah. Nah, nanti silakan dibaca berkali-kali itu surah Al-Mu'min atau surah Ghafir, namanya dua. Surat ini namanya dua. Kadang disebut surat Ghafir, kadang disebut surat Mu'min. Namanya double. Itu bisa disebut nama itu. Baca itu ayat nomor 7, kemudian nomor 8, kemudian nomor 9. Masya Allah. Ini yang membuat kita tenang, senang. Tapi jangan lupa apa sebutnya. Tiga ya, Bro. Itu. 1, iman, taubat, dan mengikuti jalannya. Ya itu 3 itu. Masya Allah. Luar biasa, senang lah kita. Ini hiburan-hiburan dan ini sekaligus hub, namanya itu roja. Roja itu ayat-ayat yang memberikan optimisme, memberikan kegembiraan untuk menjalani kehidupan ini. Jadi sekali lagi yang seluruhnya ya pendengar Radio Al-Fiktor ini yang masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, mudah-mudahan diberikan Allah kekuatan untuk berubah. Amin. Ya, berubah. Dan kita di sini diajari malaikat saja ya yang tidak serumah dengan kita itu mendoakan istri Anda, membahagiakan istri Anda, membahagiakan anak Anda, membahagiakan cucu Anda. Lalu apa yang Anda lakukan sebagai orang-orang yang terdekat di situ? Maka kita harus melakukan yang sama. Malaikat yang jauh saja itu berpikir tentang keselamatan, kebahagiaan keluarga kita. Apa yang harus kita lakukan? Jangan justru sebaliknya, sudah tidak membahagiakan, menyakiti. Ya Allah, Masya Allah. Maka seringkali saya katakan yang membahagiakan yang minimalis itu kan sederhana. Kalau tidak bisa membahagiakan, jangan menyakiti hatinya. Ya, Masya Allah. Ya, saya kira itu.